catatan penilaian tidak boleh dibagikan sebelum selesai. Ya. Satu, paper itu susah, nggak semua orang bisa membuat paper. Iya. Kita menghargai pelatih dalam hal itu. Permasalahannya dia menggunakan golok. Golok beneran. NKRI harus terjaga. NKRI harga mati itu prinsipnya. Pesannya. Satu Kadit terakhir cerita bahwa ada tim 6-6-nya bagus, nilainya sama. Kalau ada satu, misalnya beberapa tim yang exactly dia permainannya bagus, apa sih yang bisa ngebedain faktor X dari pasukan itu? Saya ingat baru satu masalah yang saya ingat. Ya. Jadi begini, itu yang kadang orang milih, kadang-kadang mengirim 2-3 tim, 2-3 pasukan gitu kan. Mereka sengaja juniornya dia mainkan di awal. Ya. Dengan harapan bahwa mereka dapat catatan kesalahan. Ya. Catatan kesalahan itu yang akan nanti dipraktekkan oleh yang seniornya pada saat di nilai-nilai akhir. Ya. Makanya saya pelajari hal seperti itu. Akhirnya saya ambil keputusan catatan penilaian tidak boleh dibagikan sebelum selesai. Ya. Yang terjadi apa yang terjadi? Pernah kejadian di Sukabumi nih. Kejadian di Sukabumi. Saya dengan Kak Adit. Ada juniornya yang menang. Oh iya kan itu sering juga itu. Jadi begini, jadi mereka bikin 2 pasukan, protes pelatihnya. Pak, ini kenapa yang juniornya malah lebih tinggi daripada senior? Pertanyaannya satu. Anda ngasih tahu ke saya nggak kalau seniornya yang mana junior mana? Iya. Kita nggak tahu mana junior mana junior. Iya. Satu itu. Yang kedua, salahnya apa kalau junior lebih menang? Kan nggak ada salahnya. Iya. Jadi jangan kita memponis bahwa yang senior itu bisa lebih bagus daripada junior. Tidak juga. Kenyataan terjadi itu kan. Satu lomba terjadi. Saya balikin balik loh. Salahnya apa kalau junior yang menang lebih tinggi nilainya? Kemudian saya juri tidak tahu kalau ini seniornya, kalau ini juniornya saya nggak tahu. Iya. Apa yang ada di situ ya saya nilai, begitu. Apa yang saya lihat itu yang saya nilai. Harusnya para pelatih bangga dong kalau ada seniornya yang bisa melebihi seniornya kan begitu. Jadi kalau tim boleh tahu ya, misalnya tim ini timnya siapa boleh tahu. Tapi kalau senior junior nggak tahu. Kita nggak tahu. Karena apa yang dinilai karena yang dilihat. Iya. Kalau ininya kita bisa taunya kalaupun tidak ada pelatihnya yang tampil ke depan, kita ngeliat kan biasanya bajunya nggak berubah itu. Iya. Ini bajunya seragamnya ini nih. Seragamnya ini. Ini seragamnya ini. Itu ketahuan. Kita bisa ngeliat itu. Ini dari kan kadang-kadang juga kita tidak nggak ngeliat tidak disebutkan dari SMA mana karena nomor peserta kan. Tapi kita kan sering ketemu dengan peserta ini nih, dari seragam, dari apanya, ini dari ini begitu ya. Tapi itu insya Allah itu tidak mempengaruhi kita. Itu untung disampaikan bahwa memang pernah kejadian seperti itu. Jadi baik nomor awal maupun nomor akhir kami sepertanggungjawaban bahwa tidak ada permainan nilai, tidak ada uji coba nilai, tidak ada nilai yang tahap. Apa yang kami lihat itulah yang kami nilai. Nah tadi kalau faktor X dari pasukan yang lombanya nih Rising Star kayak final Kapolrestabes Cup ya. Nah itu faktor X apa sih yang bisa ngebedain satu pasukan dengan pasukan yang lain? Apa detailnya, apa-apanya gitu? Pertama gini. Jadi namanya final itu dipengaruhi oleh bagaimana kesiapan seorang Danton. Danton pengaruh besar di situ. Satu, aba-aba salah, kita langsung habiskan nilainya. Aba-aba kelewat, kita habiskan nilainya. Bukan habiskan apa, artinya itu yang bisa menjadi penentu mana yang terbaik. Ya. Dari pertama Danton kita lihat bagaimana pengetahuan Danton, bagaimana penguasaan Danton pasukan, bagaimana penguasaan Danton terhadap contoh yang jauh, yang ini aja, contoh yang sering terjadi adalah bagaimana jarak Danton dengan pasukan pada saat bubar. Ya. Bagaimana pada saat bubar berkumpul gitu kan? Itu kan ada jaraknya yang mereka tidak tahu, juri tahu. Ya. Nah itu trik-triknya. Satu, untuk membedakan itu, final itu adalah mereka yang memang bagus. Nah untuk membedakan kita kesalahan yang kecil, kita langsung penilainya antara kurang dengan cukup. Ya. Jadi itu kesalahannya, kira-kira dia ada 2-3 kesalahan nih. Yang satu tim ini satu kesalahan dalam satu gerakan, materi kesalahan berkumpul nih. Ternyata ada 2 kesalahan, nilainya kurang.
timnya bisa kesalahan, nilai cukup. Jadi kita ngeliat dari situ, Kang. Jadi kita ngeliat dari kesiapan dari tim itu sendiri. Ada kesalahan sedikitnya, itulah yang membedakan antara nanti yang jadi juaranya. Oh gitu. Nah itu ya. Jadi kita udah punya trik ya, cara Kak Wahyudin dan teman-teman cara penjurian. Nah, gitu. Nah kita lanjut lagi nih, agak di luar konteks baris, masih di baris ya. New normal nih Kak. Gimana nih pendapatnya tentang ya kita keadaannya lagi gini lah gitu. Ya betul, memang mau tidak mau, suka nggak suka, memang ini harus kita utamakan karena biar bagaimanapun kesehatan itu yang paling kita utamakan. Iya. Pada saat pandemi seperti ini ada 4 hal tentunya yang harus terjaga. Jaga jarak, pakai masker, lagi sering cuci tangan, berjemur itu penting. Kalau perlu sabun dibawa. Ya. Kami secapa itu ketat dalam hal tersebut. Iya. Jarak PB sudah tidak sesuai aturan. Kenapa? Karena memang jaraknya harus 1 meter, 1,5 meter. Itu nggak sesuai dengan aturan. Tapi itu untuk menjaga jangan sampai terkena COVID-19 ini. Kemudian menggunakan masker dan membawa hand sanitizer sama sabun. Kalau tidak bawa itu, hukumannya sudah luar biasa kami. Gitu. Itu sebelum kita nyatakan positif corona. Itu. Artinya itu yang harus kita utamakan untuk baris. Nah, kemudian berjemur itu penting. Berjemur itu jadi paling setengah jam atau 1 jam itu penting, berjemur. Dan yang terakhir yang paling utama adalah untuk meningkatkan imun itu. Jangan lupa bahagia. Nah, kaitannya dengan dunia baris dan kan kita tiarap banget nih. Betul. Prihatin banget karena semua buffers sudah kangen banget yang namanya latihan. Nah, ini pendapatnya gimana sih ke depannya? Optimis kita bakal normal lagi. Kalaupun misalnya kita nggak bisa normal lagi, new normal, apa sih saran dari Kakak supaya kita nih masih bisa berkegiatan? Karena ekskul udah otomatis katanya belum boleh sampai pertengahan 2021. Ini pengalaman pribadi saya. Ini begini. Semuanya pasti kangen dengan dunia baris, dunia baris. Nah, untung. Jadi rencananya juga KSM di Bioskop ini akan mengadakan lomba PBB-nya, tapi dilombakan hanya variasi formasi. Saya nyampaikan kalau untuk PB dasar itu sulit untuk dilomba secara virtual. Tapi kalau paper mungkin kita bisa menilainya seperti itu. Nah, akan dilakukan lomba itu, kemudian untuk mengobati rasa kangen. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Pertama, biasanya di sekolah-sekolah itu sudah terbentuk, tetap ada, walaupun kita tidak pernah ke sekolah, tetap ada ekskul pramuka, ekskul paskibra, ekskul sebagainya. Nah, saya selama ini sebagai pembina pramuka, saya memberikan materinya ya perorangan saja dulu. Contoh, ini materi periksa kerapian, share ke grup PA misalkan, share ke grup PA. Pelajari periksa kerapian dalam waktu seminggu. Parade periksa kerapian dan sebagainya. Tujuannya apa? Nanti suatu saat kita kembali normal, mereka sudah mampu tuh, sudah bisa, nggak berubah dari awal lagi, nggak bentuk dari awal lagi, tapi kan tinggal menyelaraskan, tinggal merapikan, tinggal bagaimana kebersamaan mereka. Yang jelas intinya adalah materi-materi sudah disampaikan. Bagaimana hadap kanan, bagaimana hadap serong kanan, bagaimana jalan tempat, itu ajakan dari awal. Baik, kalau seperti ini nggak mungkin kita berkumpul jadi satu di sekolah, nggak, itu akan dilarang sama sekolah maupun dari pihak pemerintahan. Nah, caranya tekniknya seperti itu, Kang. Ya, tekniknya kita sebagai pelatih memberikan materi dengan cara virtual, bukan cara seperti itu buat video. Inilah materi periksa kerapian, ini materi berkumpul. Jelaskan saja. Untuk mengatasi rasa kangen itu kan lebih banyak gerakan-gerakan itu kan gerakan perorangan. Kalau berkumpul memang gerakan kelompok. Itu mungkin kita harus bersama-sama. Tapi gerakan hadap serong, jalan tempat, itu masih bisa sendiri ya? Bisa sendiri, lari. Itu mana yang bisa sendiri. Nah, nanti kalau mereka sudah mahir, masing-masing perorangan sudah mampu, pada saat dikumpulkan, suatu saat kita bisa new normal kembali, tidak sulit lagi tuh pelatih untuk mengarahkannya, karena dari awal sudah tahu itu. Gitu. Ngomong keren banget ya. Saran-sarannya triknya keren banget. Terakhir, variasi formasi. Keingetan. Kenapa sih juri dari Permidas gak mau menilai variasi formasi? Itu ada satu pertanyaan di IG juga. Kami begini, Kang. Kami sepakat tim Permidas tidak akan memberikan nilai variasi formasi itu kurang. Paling enggak cukup pun di atas, bukan cukup di bawah. Tapi cukup. Kenapa? Satu, paper itu susah, nggak semua orang bisa membuat paper. Kita menghargai
pelatih dalam hal itu. Ya. Kalaupun kami lebih banyak kepada baik. Kan baik bisa dapat kolom tuh baik 1 2 3. Ya. Sangat baik 1 2 3. Kolom itu yang kita mainkan. Pelatih juri pemindas itu akan mereka penilaian dari mulai baik sampai baik sekali misalkan. Dengan indeks mungkin berbeda-beda. Yang paling kita utamakan pada saat papor ini adalah etika. Etika. Sebelum nanti kita membahas tentang yang lain. Pertama etika. Kenapa etika ini kita bahas? Karena ini anak-anak SD, SMP dan SMA kebanyakan. Pernah kejadian saya marah besar pada waktu itu. Kejadian di salah satu kota di Jawa Tengah pada waktu itu. Jadi mereka papornya bagus, ini juara nih, tak. Tapi di ending di akhirnya itu mereka pelukan, mereka ciuman di tengah labang. Seperti ciuman gitulah tengah labang. Wah itu luar biasa Kang. Memeragakan itu. Disaksikan sama dari luar, disaksikan sama Kapolsek dan Ramil dan sebagainya. Saya jujur dipanggil sama kepala sekolah. Saya jujur dipanggil. Din, kamu papor nggak ada yang lain seperti itu? Wah malunya luar biasa saya. Malunya luar biasa. Dan itu bukan salah adik-adik. Salah pelatih. Yang ngajarin siapa? Pelatih. Artinya tolonglah. Kalau di lomba aja udah seperti latihannya seperti apa? Iya kan? Image-nya ya mungkin mereka bukan seperti ciuman bukan ya, tapi kan kelihatan sekali bagaimana mereka di pangku kemudian duduk seperti ini. Itu kelihatan gitu. Karena sesepi-sepinya lomba baris rame. Bukan. Itu saya bilang ditonton sama dan Ramil. Dan Ramil, Kapolsek, kepala sekolah. Karena di akhir, kemudian ambil peserta-peserta akhir dilihat semua itu. Akhirnya yang terjadi adalah akhirnya dia jadi juara, mungkin jadi enggak karena etika di situ. Jadi semua juri papor, dan saya bukan juri papor dari timnas sebelah. Juri papor itu di-cut semua. Nah itu tadi pertanyaannya kenapa sering menolak itu juri perempuan? Nanti. Setelah itu yang dibuat adalah PB karena papor itu kan ada PB dasar yang divariasikan. Nah kenapa juri permildas itu sering menolak? Sebetulnya bukan menolak Kang. Sebetulnya karena kita lebih fokus kepada PB dasar. Karena kadang-kadang orang atau pasukan ini mereka membuat variasi formasinya bagus, tapi PB dasar diabaikan. Kalau kita juga menilai PB papor, sehingga PB kita kan namanya otak manusia kan terbatas nih. Akhirnya kita nggak konsen. Nah, nggak konsen. Harapannya kalau kami tidak menilai PB dasar, ada jeda waktu kami untuk istirahat. Satu. Yang kedua, ada jeda waktu kami untuk konsolidasi antara juri 1 dengan juri 2. Karena begini. Ada yang kelewat nggak? Oh nggak ada. Ada yang kelewat nggak? Itu untuk koordinasi kita. Jadi pada saat mereka papor, kita juri itu koordinasi untuk PB dasar. Untuk meyakinkan bahwa tidak ada yang kelewat. Atau ini kesalahannya ada yang fatal nggak? Nah seperti itu. Jadi memang juri-juri itu sekali lagi bukan kami tidak mau tentang papor, tapi itu tadi untuk teknis saja sebenarnya. Untuk kami bisa pertama bisa koordinasi dengan juri 1 dengan juri yang lainnya. Jangan sampai nanti kembali ke tim rekap ada yang kosong. Satu untuk menyanti itu. Yang kedua, biarkan juri pemilihan ini konsentrasi kepada PB dasar. Terus ada rest time dulu ada sedikit. Nah dari situ kan ada sedikit istirahat tuh sambil menyaksikan hiburan sehingga pada saat gelombang berikutnya atau peserta berikutnya kita udah siap lagi. Itu salah satu Kang untuk menjaga kualitas, menjaga objektivitas. Itu saja. Nah jadi terjawab ya. Jadi tapi papor penting ya. Papor penting. Kalau ibarat sayur kalau itu nggak ada garamnya. Penting guys. Tapi penting. Satu mungkin kalau nanti ada kita bikin aturan tentang papor, yang paling utama saran dari kakak-kakak juri adalah etika. Etika is number one. Betul. Baru kesananya ya mau salto mau terserah, mau salto mau jungjung mau merayap mau serah itu ya artinya. Tapi karena mereka itu kan adik-adik SD, SMP, SMA yang memang harus kita jaga mereka. Kalau pemakaian properti yang biasa dipakai oleh TNI misalnya senjata, pedang misalnya, kan itu ada juga beberapa juri termasuk tetap aja itu walaupun mainan itu nggak boleh. Betul. Misalnya. Nah itu gimana? Nah gini, contoh ada beberapa pasukan yang jantannya menggunakan pedang. Pedang itu adalah khusus untuk perwira sebetulnya. Pedang itu perwira. Kemudian pedang itu sakral. Jadi digunakan pada saat-saat yang khusus, upacara, kemudian pemakaman dan sebagainya. Jadi kami memang jangan sampai itu dijadikan mainan, gitu.
Kemudian ada juga kan yang sempat yang pakai pedang gitu ya, dia mau masukin susah. Lama gitu, sampai lama gitu. Itu pakai pedang pamen lagi ya, karena nggak ahli juga ya. Itu lebih bagusnya jangan. Itu juga tidak akan menambah nilai bagi kami. Cari kreativitas tidak menambah nilai dari kami karena memang kami hanya menilai bukan dari pakaian, bukan dari aksesoris, bukan tapi hanya gerakan dan kalau datang suara dan sebagainya. Bagaimana tadi ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau yang menggunakan senjata macam ada salah satu sekolah yang menggunakan senjata rakitan atau senjata mainan gitu ya. Kalau dia digunakan pada saat PBB dasar itu nilainya pasti jatuh. Karena dari segi ketinggian senjata berbeda. Kemudian ada aturan tersendiri tentang senjata. Kan berbeda antara senjata dengan tanpa senjata. Nah, itu berbeda. Pasti dia akan jatuh nilainya. Tapi kalau pada sublimasi, kalau menurut saya dengan yang lainnya itu sah-sah saja. Selama itu senjata mainan, artinya senjata plastik dan sebagainya. Itu silakan saja. Papor lah ya, bukan berdasar. Nah, ini kejadian lagi di salah satu Jawa Barat di Garut pada waktu itu. Bagus Kang, luar biasa ininya. Papornya saya yakin bagus. Permasalahannya dia menggunakan golok. Golok beneran. Memang nggak apa-apa pada saat itu, gitu kan. Tapi kalau terjadi apa-apa, disalahkan pelatihnya, jurinya, panitianya. Kenapa boleh menggunakan golok? Kalau coba dia pakai kayu atau bambu gitu kan. Jadi golok asli. Saya ngeri ngeliatnya gitu. Saya ngeri. Untuk nggak pakai celurit juga. Safety-nya gimana? Emang mereka nggak apa-apa dan bagus memang bagus. Saran saya jangan sampai terjadi itu. Kalau terjadi apa-apa tetap disalahkan adalah pelatih, anaknya, panitia, juri itu tetap benar. Karena itu berbahaya begitu. Jadi saran saya yang gitu-gitu juga janganlah. Oke. Terakhir nih Dan, asik banget. Tapi terakhir pengen tahu pendapatnya tentang dunia baris dan harapannya juga pesan-pesan untuk semua para baris lovers di rumah. Baik, begini untuk para dunia baris, jadikan lomba itu sebagai ajang silaturahim di antara kita. Kemudian jadikan lomba sebagai evaluasi dari latihan kita di satuan atau di sekolah. Evaluasinya di situ di lomba. Mana nih kesalahannya? Nah, jangan jadikan lomba sebagai satu persaingan yang mencari musuh malah. Kemudian jangan juga jadikan lomba sebagai satu perbuatan dosa, gibah itu kan dosa. Oh itu begini, jurinya ini panitianya. Percayalah tidak ada panitia yang curang. Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Artinya tidak ada untungnya mereka curang juga. Misalkan menangkan kenalannya tidak ada untungnya. Tinggal beli aja piala. Gitu. Artinya ini salah satu metode yang bagus sebetulnya untuk para pembaris bagi adik-adik kita, karena pembaris itu kan bagaimana mereka mendidik sikap loyalitas, bagaimana mendidik sikap legowo, bagaimana sikap ikhlas, bagaimana mereka bisa satu persatuan kebersamaan. Saya sangat terkesan di Samarinda, Kang. Samarinda itu wajib dicontoh, malah wajib menurut saya. Jadi pada saat selesai pengumuman, mereka itu membentuk lingkaran, saling bersalaman. Itu luar biasa. Samarinda itu. Samarinda, saya lihat, saya jadi juri di sana dengan Letnan Ian itu di SMA 3 Samarinda. Wah, merinding saya. Ini baru saya lihat sekarang itu. Bisa dicontoh Jawa Barat. Harus dicontoh itu. Karena dari situlah dengan salaman itu mereka jadi saling kenal, kemudian bersaing boleh pada saat di lomba, tapi setelah saya lomba mereka sahabat lagi. Karena dari situlah persatuan kesatuan ini kita jaga. Generasi muda inilah yang menjaga persatuan kesatuan. NKRI harus kita jaga. NKRI harga mati itu prinsipnya. Pesannya untuk siswa-siswa yang masih kangen untuk di dunia baris, pesannya yang masih pada di rumah nih. Pada di rumah, pesannya jangan juga menjadi terlena. Karena saya akan percaya kadang-kadang mereka kamera mati mereka tidur. Kemudian alasan nggak ada sinyal. Kalau memang kita mau jadi maju, tetap berlatih dengan tadi seperti saya sampaikan itu. Lihat bagaimana materi hadap corong, bagaimana materi hadap kanan, bagian balikan, bagaimana dan sebagainya. Pelajari sendiri terlebih dahulu.
belajar sendiri, tak. Nanti begitu kalian Normal lagi. normal kembali, kemudian bersatu kembali, sudah tidak sulit lagi untuk membenahi itu. Itu saja gitu ya saran-sarannya. Tetap berlatih di Tetap rumah. berlatih di rumah. Oke, terima kasih Kak Wahyudin. Hari ini banyak banget pertanyaan yang terjawab. Nanti kita bakalan kalau ada waktu banyak juga permintaan pengen podcast Pak Wahyudin sama Bang Ponpon. Wah, berdua. Boleh. Katanya. Boleh, saya bisa hubungi beliau kapan aja kita bisa. Atau datangin juga sama Letnan Ian sama Kapten Yoga. Boleh, berempat gitu ya kita. Mantap tuh. Itu rencana ke depannya. Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Pandemi ini cepat selesai ya Dan ya. Dan juga untuk Kak Wahyudin dan keluarga tetap Amin, ya Allah, sehat. amin. Saya jangan lupa juga kalau misalnya pada bete, pada kangen tetap pantengin kanalnya Posbar Podcast Chapter Pemain Segendaris. Jangan lupa subscribe, like, juga share dan nyalain lonceng notifikasi kamu supaya bisa tetap pantengin di channelnya YouTube Rocky. Terima kasih Kak Wahyudin. Terima kasih, Kak. Oke, Rocky Daniel pamit, Kak Wahyudin pamit. Masih di Posbar Podcast Chapter Pemain Legendaris. Terima kasih.